Ini pengelolaan dana topografi. Saya mulai. Ini saya dari Madura ya, dari mau masuk ke kota Sampang. Ini pasti di sebelah kirinya ada bukit, deretan bukit. Ini di namanya Bukit Panipang, kabupatennya Sampang. Jadi pas masuk ke kota Sampang nanti pasti jumpa dengan sebelah kiri jalan, ya sebelah utara. Terus ini di Pangkong, jadi di depan pasnya di sini nih kita jalan ke arah dari Pangkong ke Waru, pasti di depan kita banyak deretan bukit. Nah ini di daerah Pangkong juga. Kalau dari Google Earth, padding, jadi mungkin nggak jelas karena saya ambilnya dari atas. Terus di Dieng juga. Di Dieng ini mungkin teman-teman dari Jawa Tengah ini saya dari arah Wonosobo mau ke daratan tinggi ya. Dataran. Oh iya, dataran. Nah ini yang paling dekat tampil dari gambar yang tampil paling dekat. Cuma di sana sini ini kan antara dua gunung, jadi mungkin kebetulan nggak ada orang yang lewat atau kita tanya ini bukit apa namanya itu kan. Jadi infonya kurang lengkap. Terus di ini wilayah Mas Haji Wangker di Telaga Kebel. Makanya katanya Mas Haji Mas harus narsis katanya Mas. Harus wajib itu. Ini bintang tahun. Ini jadi kalau kita masuk di Telaga Kebel pasti di depan kita ada deretan bukit dan di belakangnya itu Gunung Wilis. Ya benar Mas Haji ya, Gunung Wilis ya. Terus ini mungkin kalau teman-teman jalan ke sekitaran Gunung Penanggung pasti nanti menemukan nama-nama desa yang seperti tatanan kerajaan. Ini candi-candi di lereng Gunung Penanggung. Sebenarnya masih ada banyak. Ini kan Gunung Pahlawan.
terima lagi videonya nanti kalau sementara masih dagingnya cuma satu, yaitu kalau nggak salah sebelum Makarya 1 itu kerajaan Walopati. Terus yang nggak kalah ini juga di Ponorogo juga ada, Ponorogo bagian barat kalau nggak salah. Itu ya sungguh sangat mengenaskan karena lingkungan sekitarnya juga orang-orang giat gitu. Jadi tapi lingkungan secara lingkungan alamnya itu menyimpan bangunan yang sangat megah. Bayangkan kalau temboknya saja kalau nggak salah seperti tembok itu kita lebih 200 meteran. Jadi bangunan paling melindungi sebuah kawasan. Jadi sini ada piramid dua, semacam piramid, karena itulah yang membuat semangat kita semakin kuat. Itulah yang membuat saya sementara ini sering berusaha karena seringnya seperti itu. Jadi seringnya berinteraksi dengan alam semesta dan leluhur memang luar biasa. Jadi dapat simpulkan bahwasanya dengan kita mengenal sejarah bangsa kita akan bisa jadi bangsa kita, dan kita minimal jadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekian, terima kasih. Matur nuwun untuk Mas Adilai, Ketua IAIN kita. Ngajak ke tempatnya beliau, terus oleh beliau inilah pertama kali Upati dengan Keraton Bagasasi. Bagasasi berarti kan ada di daerah Bekasi kemungkinan. Itu diberi petunjuknya detail mulai dari nama jalan dan sebagainya, dan sampai timbunan di berapa meter itu sampai ketemu Pak. Dan itu tahun 1988 saya menemukan mahkota yang satu masuk Kompas itu waktu itu ramai di Tunggan Bekasi, dengan penduduk mulai pada bikin pura-pura bikin tempat karena kan berulang emas dan sebagainya. Nah setelah itu diperintahkan lagi untuk nyari Keraton Sadakeling. Sadakeling posisinya di mana? Beliau memberitahu pokoknya sekitar Nagrek, Paro Bandrek dan sekitar itu. Itu pas mau liburan Lebaran. Saya menghindar Pak. Dan saat itu saya punya DBP, saya menghindar pergi ke Jakarta. Dari Jakarta misalnya naik kereta ke Semarang, dari Semarang terus mau nerusin naik bis ke Jogja, jadi kan nggak lewat. Begitu pergi ke Jakarta, dari Jakarta dapat kabar ada jembatan sebelum Cirebon ambruk sehingga harus dialihkan ke jalur selatan. Sampai di daerah Desa Lemah Putih kereta mogok. Setelah kereta mogok 1 jam lebih nggak bisa berjalan, akhirnya kepanasan Pak karena naik kereta ekonomi, jadi turun. Kemudian ketemu sama petani lagi bawa sepeda, di sepedanya itu ada semen, dan kemudian di dekat situ ada bukit. Nah, di situ saya lihat si batu dan ini nyawe-nyawe gitu. Jadi ke situ gitu. Dan terus masuk di situ ketemu patung Siwa Haryana. Terus masuk di semen di situ. Kalau sekarang sayangnya patungnya tinggal separuh kan dibubuhi penduduk kita tempat berhala. Begitu sudah selesai masa patung itu, turun masuk kereta jalan tanpa diperbaiki. Mesinnya nyala sendiri sampai masih di bawah. Ngejar itu yang ya banyak pengalaman yang seperti itu. Terus makin kesini mulai makin dijelaskan bahwa bangunan ini bukan ini nutupi bangunan ini nutupi bangunan ini, makin lama makin besar Pak. Terus mulai makin lama makin bangunan-bangunan yang kandungan teknologi ini makin tidak terkira-kira. Jadi seperti mulai ditunjukkan keberadaan lapangan terbang, terus kemungkinan keberadaan pangkalan armada laut, terus kemungkinan, tapi memang belum semuanya bisa kita datangin karena tidak waktu yang masih sangat mepet. Sementara teman-teman juga baru sedikit, sedangkan kalau kita buka sedikit saja langsung dibeli sama status seperti itu. Jadi nggak berani ngomong terlalu banyak lagi. Saat ini jadi baru yang sebagian kecil yang kita teliti di lapangan karena kita tahu sudah kita dipantau.
Bahkan untuk mendekati lokasi pun harus matiin HP, tinggal HP kalau perlu, atau titip HP ke teman dan tidak misalnya HP jalan-jalan kemana dan kemana gitu. Harus kita lakukan untuk saat ini. Ya, saya kira begitu Pak sebagian pengalaman saya di zaman dulu dan alasan kenapa sampai sekarang kita belum membuka masalah ringan itu bagaimana. Cuman untuk sedikit saja itu sebenarnya kan yang saya alami dari waktu kecil itu sendirian ya Pak. Terpaksa sudah ditutup. Tapi kita juga belum tahu ke rumah selanjutnya. Karena ini kita bahas setelah ini. Sesuai dari pesan dari Pak Edwin, kalau saya minta untuk menutup diri ya. Yang pasti mewakili semua teman-teman dari universitas dan berbagai dan semua pendidikan Nusantara, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Pulau Gresik yang sudah menginisiasi ini dengan sangat luar biasa. Ini termasuk gathering akbar ya. Terima kasih juga semua teman-teman yang sudah hadir baik dari Jakarta, Bandung, Malaysia, Dan Arab juga Arab ada dari Madura, dari semua laskar wetan ya. Ininya kita semua bertemu di sini karena kita yakin bahwa ada masa-masa yang mungkin oleh para akademisi atau para ahli, yang katanya ahli itu menyebut bahwa masa-masa kejayaan itu adalah masa-masa perbatalan. Kalau bagi kita ini terlalu bahaya. Dan sebetulnya kalau masa-masa perubahannya itu ada di masa-masa leluhur kita sendiri, harusnya itu akan diwariskan kepada anak cucunya sendiri, bukan kepada anak cucu tetangganya. Sehingga seharusnya ini salah yang harusnya mengikuti seperti ini. Dan belajar tentang kejayaan dari leluhur kita sendiri harusnya bukan belajar dari apapun yang berbau impor, belajar dari tanah sendiri, belajar dari leluhur sendiri. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jaya ini. Mungkin itu silakan mengurus acaranya sendiri saya. Terima kasih Mas Dwi untuk harapan dari Laskar Wetan. Setelah acara ini jangan sampai terputus, kita mungkin bisa lebih intens lagi. Dan khusus untuk Laskar Wetan kita ada acara lagi nanti mungkin sebelum bulan Juli kita berkumpul. Mungkin terang tidak mengundang yang lain ini. Kita akan membahas proyek dan ekspedisi kita yang untuk di tahun ini. Dan untuk teman-teman lain terima kasih, terutama yang datang dari jauh. Tolong persaudaraan ini kita lanjutkan. Dan kalau bisa untuk saling nanti saya bertukar telepon. Jadi kita bisa hubungan lebih enak lagi. Mungkin dari saya itu dari saya cuma itu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan karena kita terpaksa terburu-buru. Mungkin kalau dari waktu kita akan lebih siap. Terima kasih. Pak, sebaiknya jangan lewat telepon kalau bicara, tapi lewat pakai inbox kan pakai inskripsi. Oh iya.